Pada hari ini kita sapa terlebih dahulu, telah hadir di studio bersama kita semua ada Presiden Mahasiswa dari BEM UNP, ada Prima Yoga. Halo Yoga. Halo Kak, selamat siang permisa semua. Bagaimana kabarnya Yoga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di samping Yoga, ini kembar kah atau mungkin kebetulan namanya sama ya, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang, ada Yogi Martandiado. Halo Yogi. Halo Kak. Bagaimana kabarnya Yogi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Di samping Yogi juga hadir bersama kita semua pemirsa, ada Sekretaris Menteri Sosial dari BEM UNP, ada Aulia Kumala. Halo Aulia. Hai Kak. Sehat Au? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling cantik di sini nih Au. Di samping Au juga hadir bersama kita semua pemirsa, ada Adib. Halo Adib. Halo Kak. Gimana kabarnya Adib? Alhamdulillah sehat, walaupun lagi puasa gitu. Lagi puasa tetap semangat ya Adib ya? Pastinya. Oke. Tapi sebelum kita mungkin berbincang juga mengenai bagaimana refleksi teman-teman, kesibukan teman-teman selama setahun belakangan yang tentunya ini hektik banget ya teman-teman. Teman-teman ini dari fakultas mana nih? Kalau dari Yoga nih, dari fakultas mana Yoga? Kalau Yoga dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Kimia. Yogi? Kalau Yogi dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin. Awal dari mana Awal? Kalau sendiri itu dari Fakultas Ilmu Sosial, prodinya PPKN. PPKN. Adit? Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari prodi Matematika. Wah, banyak anak MIPA ya ternyata ya. Luar biasa nih teman-teman. Jadi kita juga berbincang, berarti ini sudah serah terima jabatan kah atau sudah pemilu berarti di UNP ya? Udah Udah pemilihan presiden mahasiswa ya berarti. Jadi sesaat lagi mau demisioner ya berarti ya? Mau demisioner. Oke. Gimana nih selama 1 tahun belakangan, mungkin boleh diceritakan juga, kita mungkin dari Presma kita dulu nih. Ya, selama 1 tahun kebelakang ya, alhamdulillah BMKM UNP ya, kabinetnya tuh arus rasi. Jadi kami menamai kabinet arus rasi itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu adalah cita-cita kami yang ingin bergerak bersama seirama untuk mengentaskan setiap permasalahan yang ada. Jadi alhamdulillah BMKM UNP tetap konsisten 1 tahun ke belakang dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu yang tidak pro terhadap rakyat. Dan BMKM UNP selain mengawal kebijakan-kebijakan, BMKM UNP juga turut ikut serta dalam menginspirasi perubahan di masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Nanti lebih jelas dari Aul ya sebagai Menteri Sosial Masyarakat. Dan BMKM UNP juga ikut 1 tahun kebelakang itu dalam mengadvokasi kan setiap permasalahan mahasiswa yang ada di UNP. Alhamdulillah konsisten tersebut tetap kita jalankan, dan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal kebijakan memang peran mahasiswa hadir di sana sehingga kebijakan itu berubah dari yang tidak pro kepada rakyat sehingga pro kepada rakyat. Okay. Seperti itu Kak. Kalau dari Yogi gimana nih Yogi? Oke, makasih Kak. Mungkin sudah banyak juga yang disampaikan sama Presma Yoga. Jadi selama kepengurusan 1 tahun kebelakangan ataupun yang sudah berlalu, banyak hal yang kami dapatkan selama di kabinet administrasi. Terutama tentu kami BMKM UNP memiliki tujuan bagaimana kami tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro terhadap rakyat gitu. Seperti kebijakan yang telah kita perjuangkan sebelumnya. Juga tentu di samping menyuarakan itu ke lapangan, kita perlu langsung terjun kepada masyarakat. Tentunya sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ya seperti kegiatan sosial yang dinaungi oleh Kementerian Sosial dan Masyarakat. Juga ada beberapa kegiatan yang langsung pergi ke sekolah-sekolah gitu. Itu pusat untuk generasi-generasi selanjutnya, kita perlu mendesain ataupun mendasari dari sekolah-sekolah yang tertinggal gitu. Karena masih banyak ternyata hari ini kita merasa pendidikan kita sudah bagus, tapi di luar ataupun beberapa daerah masih banyak yang memiliki fasilitas ataupun fasilitas tidak memadai. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti dijelaskan sama yang lain. Juga kami mengawal tentu misalnya kami sudah diamanahkan sebagai perwakilan mahasiswa ataupun yang mewakili beberapa mahasiswa yang di UNP, kami juga aktif dalam advokasi. Ada beberapa isu yang telah berlalu, itu tentu kami kawal bagaimana kebijakan-kebijakan yang memang tidak menguntungkan mahasiswa ataupun kawan-kawan kami yang di UNP, itu kami advokasikan, kami diskusikan bagaimana jalan terbaik nantinya. Ini itu secara singkatnya. Oke, Awal gimana nih Awal?
Oke Kak, mungkin jika kita berbicara mengenai 1 tahun kepengurusan ke belakang, berarti kita berbicara mengenai hal-hal yang sudah kita jalani. Nah, kami khususnya Kementerian Sosial Masyarakat itu bergerak pada bidang isu sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kami juga bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, banyak pengalaman, banyak pengajaran yang telah kami berikan, begitu juga yang telah kami dapatkan. 1 tahun kepengurusan di Arus Rasi itu cukup panjang, sehingga kami juga mendapatkan berbagai bentuk dinamika, baik isu sosial, politik, isu masyarakat yang bakalan nantinya kami angkatkan dan nanti bakalan kami berikan suatu solusinya. Mungkin itu sih. Oke, Adip gimana Adip? Mungkin tadi teman-teman dari press kita, wapres kita atau Bu segmen awal juga menjelaskan. Mungkin simpel aja sih dari Adip. Kalau terkait 1 tahun terakhir di Kabinet Arus Rasi BMKM UNP itu, Adip bisa menggambarkannya dengan harum di dalam, mekar di luar, dan mengalir dengan kebermanfaatan. Di mana harum di dalam itu terbukti bahwasanya kami di BMKM UNP mengayomi seluruh mahasiswa, terutama di mahasiswa Universitas Negeri Padang selama 1 tahun kepengurusan kami di BMKM UNP. Kemudian mekar di luar, kami khususnya saya di Kementerian Luar Negeri juga berkomitmen untuk menjadi pucuk pergerakan di BMKM UNP di kancah luar, terutama di Provinsi Sumatera Barat maupun di Indonesia. Terbukti bahwasanya pergerakan BMKM UNP baik itu di skala provinsi maupun di skala nasional bukan kaleng-kaleng Kak. Di 1 tahun terakhir ini kami aktif mengawal isu-isu baik itu tingkat provinsi, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kami ikut mengawalnya. Kemudian tentunya kami mengalir dengan kebermanfaatan dimanapun kami berada. Tentunya kami tetap menabur kebermanfaatan itu, baik itu kepada masyarakat Indonesia, kepada warga Padang, warga Sumatera Barat, maupun kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Mungkin itu sih dari. Oke, tentunya banyak teman-teman yang sudah rasakan selama 1 tahun belakangan dan juga kegiatan-kegiatan yang cukup di highlight juga ya, apalagi kita lihat memang 2024 kemarin itu tahun demokrasi banget ya, kita benar-benar hektik banget, apalagi teman-teman dari WNP pun juga ikut dalam hal mengawal dari hal ini ya. Gimana nih dari program kerja yang sudah teman-teman laksanakan selama 1 tahun belakangan? Mungkin dari Yoga dulu nih. Yoga terpantik juga ya dari apa yang kakak katakan tadi. Bahwasanya kita di tahun kebelakang, dari tahun 2024 tersebut marak dengan adanya pesta demokrasi. Jadi dari BMKM UNP itu tidak diam terhadap pesta demokrasi tersebut. Kami juga melakukan pengawalan Kak. Pengawalan yang kami lakukan baik itu ada pencerdasan, pengawalan yang kami lakukan baik itu memastikan juga bagaimana mahasiswa tersebut tidak apatis dan ikut dalam partisipasi kepemiluan. Dan ada kegiatan kami yang juga berkolaborasi kemarin dengan Padang TV, yaitu mengenai UNP Pekan Demokrasi, yang mana di sana menghadirkan calon kepala daerah untuk saling melempaskan gagasannya, untuk saling kita kuliti gagasannya, karena kita harus meyakini bahwasanya 5 tahun ke depan itu bukanlah sebentar, gitu kan. Kita harus meyakini bagaimana visi dan misi dari pemerintah yang akan memimpin kita tersebut seperti apa. Maka dari itu dari BMKM UNP kemarin menghadirkan ruang publik tersebut, ruang adu gagasan tersebut untuk para calon kepala daerah untuk menyampaikan visi misinya seperti apa. Lalu program kerja kami selain di demokrasi, kalau kita berbicara BMKM UNP ya, jadi ada ranah tugas pokok dan fungsinya, ada ranah eksternal, ada ranah internal, dan ada internal kabinet. Nah, kalau tadi itu ranah eksternal kampusnya. Kalau ranah internal kampusnya, itu internal kampusnya kami juga melaksanakan kemarin ini festival yang sangat marak ya. Festival yang sangat marak, festival Ormawa, organisasi mahasiswa UNP itu kami laksanakan untuk menjalin harmonisasi antar Ormawa. Dan kami BMKM UNP juga sebagai inisiator pertama lah membuka sejarah untuk kegiatan PKKMB yang dimana pada saat itu adanya Papermob ya Kak. Papermob untuk viral ya kemarin viral. ya. Kami menjadi inisiator pertama, alhamdulillah pada saat itu. Dan ada juga kegiatan kami yang pergi ke daerah-daerah terpelosok ya, itu sangat luar biasa, ke daerah yang memang itu
tidak diperhatikan oleh pemerintah kita, dan kita hadir di sana untuk sebagai pemantik lah Kak, gitu kan. Pemantik, walaupun yang kita hadirkan di sana tidak merubah sebegitu signifikan, yang penting kita hadir di sana dapat memantik pemerintah bahwasanya kita mahasiswa sebagai agen exchange itu memang ada, dan pemerintah kita ter-highlight lah daerah-daerah yang memang belum terjamaah oleh beliau gitu. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Tapi memang dilihat dari satu tahun belakangan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang teman-teman laksanakan, dan juga apakah dari kegiatan-kegiatan yang program-program kerja yang teman-teman laksanakan ini ada pressure tersendiri gak nih? Mungkin boleh dari Yogi dulu nih, Yogi. Oke, terima kasih Kak. Ya, tentu dari program-program yang sudah diangkatkan, apalagi tadi terpantik juga mengenai Alek Demokrasi yang kemarin kebetulan berkolaborasi dengan Padang TV. Ya, jadi UNPPKM Demokrasi ini adalah part 2 yang kemarin, yang tahun ini, tahun yang kemarin. Jadi tahun 2023 sempat juga diangkatkan menghadirkan calon wakil presiden RI itu Muhammad atau Pak Caimin. Jadi yang menariknya yang kemarin ya sempat juga sudah diangkatkan Alek Demokrasi dengan tentu kita menginginkan hal-hal yang kita tujuan tadi gitu. Salah satunya bagaimana kawan-kawan kita yang berada di Sumatera Barat tidak apatis terhadap politik hari ini gitu. Karena tidak lain tidak bukan apapun yang terjadi hari ini itu tidak lain tidak bukan dari politik yang terjadi pada hari ini juga gitu. Makanya Pres Yoga juga kami sesama di Arus Relasi berkomitmen bagaimana kawan-kawan kita yang berada di Sumatera Barat terjun langsung ataupun ikut serta bagaimana berjalannya politik hari ini di Sumatera Barat. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang seperti kegiatan kepada masyarakat dan lainnya. Ternyata kembali yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak ternyata masyarakat ataupun kawan-kawan kita yang berada di pelosok tidak mendapatkan akses yang sama seperti yang kita dapatkan seperti di kota ini. Makanya banyak orang-orang yang berada di desa ataupun di pelosok tidak mendapatkan jaringan ataupun tidak memiliki akses bagaimana cara dia mengembangkan dirinya itu. Kalau dalam suatu pernah disampaikan bahwasanya setiap orang akan pintar ketika memiliki akses yang sama itu. Namun akses itu tidak didapatkan oleh kawan-kawan kita yang pelosok. Maka kami berkomitmen bagaimana memberikan hadir di sana walaupun tidak memberikan dampak yang cukup besar, tapi merasa bahwasanya orang-orang berada sana dianggap gitu. Juga berasa bahwasanya kami mahasiswa juga cukup prihatin terhadap keadaan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Kemudian ada juga ini yang cukup berkesan juga, kami melaksanakan paper pertama dengan persiapan yang cukup singkat juga gitu Kak. Jadi alhamdulillahnya walaupun belum maksimal, tentu kita tidak takut akan perubahan gitu. Tapi kita takut akan tidak adanya perubahan selama di kepengurusan kita gitu. Namun alhamdulillahnya Pres Yoga dan juga kawan-kawan yang di UNP berkomitmen bahwasanya kita akan melakukan perubahan itu. Kita akan melaksanakan perubahan itu walaupun belum bisa semaksimal mungkin dengan kampus-kampus yang lain gitu. Dan itu harapannya bisa nanti dilanjutkan untuk kepengurusan berikutnya dengan lebih maksimal lagi. Mungkin itu penyampaian sedikitnya. Betul-betul. Aku juga sebagai alumni bangga juga ya, kemarin sempat viral di TikTok, di aplikasi X, di Instagram juga. Wah, ini dari kampus mana nih? Wah, ternyata kampus sendiri. Wah, itu keren banget sih memang ketika teman-teman kayak emang gong banget ya. Tapi ternyata teman-teman tidak hanya mengawal dari dalam bidang politik saja, tapi sosial juga, dan ini memang highlight banget karena kita sebagai mahasiswa juga bagaimana memajukan pendidikan juga ya, untuk tridharma pendidikan juga. Nah ini kan juga sesuai nih sama Aul nih sebagai Menteri Sosial juga, kemarin kemana dalam kegiatan sosial ini nih Aul? Oke, mungkin jika berbicara mengenai Sosmas itu kita berbicara mengenai kebermanfaatan. Jadi kami dari Sosmas itu kemarin kami tidak banyak proker Kak. Mungkin ada 2 proker besar kami atau unggulan kami, yaitu yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua yaitu di bidang sosial masyarakat atau pengabdian. Yang pertama itu kita berbicara kalau pendidikan di sini kita di Padang itu ada tempat kota, tapi tidak menutup kemungkinan di kota ini masih banyaknya pendidikan yang masih kurang. Contohnya kemarin kami pergi ke salah satu sekolah yang mana sekolah tersebut memiliki akreditasinya masih B. Itu di daerah mana kemarin? Di daerah Lubuk Minturun. Masih di Padang? Iya, masih di Padang. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita di kota di Padang pun masih ada pendidikan yang belum tercapai gitu. Jadi kami kemarin hadir di sana 3 kali pertemuan.
memberikan edukasi kepada adik-adik tersebut, memberikan literasi dan numerasi sambil bermain gitu. Ya, jadi kalau untuk pendidikan kami ke sekolah, sedangkan untuk pengabdian masyarakat sendiri pun kita sebagai mahasiswa harus aware ataupun terbuka mengenai tempat-tempat yang masih belum tercium lah oleh pemerintahan gitu. Jadi kemarin kami mencari tempat yang mana tempat tersebut emang belum tersentuh oleh tangan mahasiswa, karena kami adalah orang kedua, mahasiswa kedua yang hadir ke sana. Ya kalau ya di UNP-nya kami adalah orang pertama, Kak. Ya, jadi waktu itu ada tahun 2021 itu universitas dari mana yang ke sana. Tapi kemarin kami pas ke sana yaitu baru kami yang dari UNP-nya baru yang pertama gitu. Di sana kami memberikan berbagai edukasi, berbagai kebermanfaatan untuk masyarakat di sana, yaitu ada 3 bidang yang kami jalankan di sana. Yang pertama yaitu bidang kesehatan dan pendidikan, yang kedua di bidang ekoperwisata, yang ketiga di bidang sosial dan lingkungan. Di sana kami menjalankan berbagai bentuk program kerja yang kami berikan di situ. Gitu. Oke, berarti ketika di sana keadaan dari sekolahnya bagaimana nih, Au? Tadi kan kita berbicara mengenai tempat yang 3T ya, Kak, tempat yang tidak tercium oleh pemerintahan. Jadi mungkin sekolah di sana emang sangatlah memprihatinkan gitu. Bukan hanya sekolahnya saja, Kak, tapi dari akses transportasi ke sana, jalan ke sana yaitu sangat parah buruknya gitu. Gimana nih bisa ketemu sekolahnya nih, Au? Ini menarik banget nih. Iya, kami ketemu Jorong itu ketika kebetulan ke Kementerian Sosial Masyarakat, staf kami ada yang bukan orang sana tapi kayak masih tetangga-tangga di sana. Iya, jadi kami mencari tempat ini mulai dari waktu itu ke Solo, Kak. Dari Solo dulu. Kami cari ke Solo, terus di Solo nggak ketemu, belum temu yang tempat yang emang cocok untuk kami melakukan pengabdian. Gitu barulah kami cari ke Jorong ini gitu. Oh gitu. Berapa lama kemarin di sana, Au? 8 hari. 8 hari. Dan itu benar-benar keterbelakangan banget ya ternyata di sana ya. Dan emang kerasa banget apa yang kita berikan di sana tuh emang sangat terasa gitu. Kehadiran kita di sana tuh emang sangat memberikan kebermanfaatan untuk warga setempat gitu. Jadi feedbacknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa banget, Kak. Nginep di sana 8 hari. Nginep di sana. Wah, masyarakat di sana sangat terbuka menyambut kami gitu. Oke, baik. Persiapannya berapa lama kemarin ya, Au? Persiapannya sebenarnya excoming ini kami rencanakan itu di bulan Oktober, tapi karena ada banyak ini, jadi ya? akhirnya di bulan Desember gitu dilaksanakannya. Dan alhamdulillah juga kemarin UNP itu menjadi tuan rumah pada ekspedisi wilayah 2, Kak. Iya, kita UNP sebagai ekspedisi wilayah 2. Oke, kita ke Adip juga nih, Dip. Selama 1 tahun ke belakang nih, Dip, ini bagaimana tantangan tersendiri bagi Adip nih, Dip? Pressure atau tantangan selama 1 tahun belakangan di BMKM UNP, khususnya mengemban amanah di Kementerian Luar Negeri sebagai perwajahan BMKM UNP di luar lah intinya gitu. Pressure-nya ya di 1 tahun terakhir ini diberi kesempatan langsung untuk bertukar pikiran, ketemu langsung sama orang-orang hebat dari kampus-kampus lain. Karena kami di Kementerian Luar Negeri ini komitmen juga untuk selalu hadir membersamai kegiatan, baik itu kegiatan di Aliansi BEM se-Sumatera Barat maupun Aliansi BEM se-Indonesia, seluruh Indonesia. Di sana diberi kesempatan langsung nih bertemu, bertukar pikiran, membahas isu-isu politik, isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Tentunya ya berbau politik lah yang lagi hangat-hangatnya kami bahas di sana, bagaimana eskalasinya, bagaimana sebaiknya pemerintah untuk bertindak menyikapi isu tersebut, kami membahas itu. Nah, di 1 tahun itu merupakan pengalaman yang sangat bermakna lah bagi saya di Kementerian Luar Negeri itu. Belum lagi kami di Kementerian Luar Negeri juga karena 2024 merupakan tahun politik, 2 kali kita mengadakan pemilu ya, pemilu dan juga pilkada. Kami di Kementerian Luar Negeri juga mengangkatkan sebuah kegiatan yang besar juga, BEM Debate Competition, di mana di sana merupakan ajang debat antar kampus seluruh Indonesia. Kami juga membahas isu-isu tentang politik juga, karena di tahun 2024 tuh tahun politik, di mana di sana kami juga berhasil mengundang beberapa kampus, baik itu di Sumatera Barat maupun di kampus di seluruh Indonesia.
yang kami adakan di bulan November kemarin itu. Terus juga ya keikutsertaan di BEMKM UNP di aliansi tersebut sangat bermakna sih menurut saya gitu kan, karena bagaimanapun saya selaku Menteri Luar Negeri juga merupakan perwajahan juga BEMKM UNP di aliansi BEM Sumatera Barat maupun aliansi BEM seluruh Indonesia. Jadi di sana saya komitmen bersama dengan Pres Yoga karena pembagiannya kayak gitu kemarin tuh. Pres Yoga juga mengawal bagian eksternal dan berdua dengan saya jadinya tugasnya. Jadi kami beberapa kali juga ikut di event-event acara-acara di luar gitu. Oke, jadi merasakan bagaimana mendapatkan relasi dari teman-teman kampus lain dan juga pengalaman, dan itu sebuah hal yang tidak bisa kita beli apalagi ketika kita mahasiswa, karena ketika kita menjadi mahasiswa itu privilege-nya beda juga ya teman-teman, ya luar biasa. Nah, kita penasaran juga nih, selama 1 tahun kemarin ini dalam program kerja yang teman-teman laksanakan bagaimana sih evaluasinya? Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi nih teman-teman setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sumber Ancabana. Boleh kita cek? PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat menyambangi PT Semen Padang. Masa tugas 56 orang wali nagari di Kabupaten Pasaman resmi diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun. Petani berharap pemerintah turut melakukan pengawasan agar petani tidak tertipu dan mengalami kerugian. Polisi yang satu ini bahkan mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan di Kecamatan Pancung soal didemo oleh ratusan siswa dan guru dari sekolah tersebut. Hari pertama lomba tingkat sekolah dasar sederajat dan akan dilanjutkan bisu untuk lomba tingkat SMP sederajat. Di Purna Sanak Celiak tu, kan gagah udah nama mentong rambut gua pakai cangmat tu ya kan. Jadi rami-rami lah sanak-sanak awak korban banjir bandang mendatangi posko komunitas Jasad Nia Kurniasari akhirnya dimakamkan. Pemakaman jenazah Nia digelar setelah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Pemirsa, keseriusan dalam rangka penanganan ancaman gempa megatrust, BNPB gelar apel serta simulasi penanganan darurat di 4 daerah. Dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemirsa, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Simpang Gudang. Aksi pelemparan bus di jalur lintas Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Tugas Satpol PP Kota Padang mendapati 2 pasang muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Ada kebisingan yang dibuat oleh pejabat publik dan itu mengganggu kenyamanan kita warga negara. Konflik masyarakat itu dengan perut hari ini. Akan berbuat kejam terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tidak salah. Kenapa? Tanya ke Foto Afif, Depresi berat bertanya ke Foto Afif siapa yang membunuh Muna. Dan kita udah buktikan juga, dulu SK 3 Menteri aja kita gugurkan kok ya, demi jilbab ini. Yang sama-sama turun ke jalan mengatakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Jadi jangan dibatasi hak rakyat untuk berkontestasi di dalam politik. Penguasa hanya menggunakan kekuasaannya untuk kewenangan golongan politik. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa, mengupas realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Rumah sakit Hermina, tentu rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Melalang buana juga ya dengan event-event yang terus satu event ya. Puan ini nih Kak Eno, wanita saat ini. Banyak fokus pada kecantikan. Banyak nih macam-macam diecast. Tapi ketika yang gampang dapat juga. Tapi ya itulah Kak. Mengenai nasyid senian dalam Islam. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat menyambangi PT Semen Padang. Masa tugas 56 orang wali nagari di Kabupaten Pasaman resmi diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun. Petani berharap pemerintah turut melakukan pengawasan agar petani tidak tertipu dan mengalami kerugian. Polisi yang satu ini bahkan mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik kalau kamu ada di situ. Selatan di Kecamatan Pancung soal di Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan masih bersama dengan teman-teman dari BEM Universitas Negeri Padang. Tapi tadi ada Adib, ada Aul, sekarang gantian ya. Ada Nur Indah dari Menteri Kebijakan BEM UNP dan juga ada Rio Febrian Menteri Advokasi. Halo Indah. Halo Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rio bagaimana kabarnya? Sehat Kak. Sehat. Rio dari fakultas mana Rio? Dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kak. Jurusan paling baik Kak, bimbingan konseling. Bimbingan konseling, oke. Kalau Indah? Kalau saya dari FMIPA Kak, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Wah, calon-calon guru ternyata di sini Insya ya. Allah. Masya Allah. Nanti kalau tamat SPD di belakangnya nih. Iya pastinya. Oke. Nah tadi kita juga sudah berbincang nih pemirsa bagaimana refleksi selama 1 tahun ke depan ternyata juga banyak kegiatan dari mengawal isu-isu politik juga turun langsung ke masyarakat. Tapi ada yang menariknya karena kalau BEM ini kan terkait dengan mahasiswa ya. Nah dengan mahasiswanya langsung bagaimana nih? Mungkin kita mulai dari Presmanya dulu nih Yoga. Oke, mengenai mahasiswa ya Kak. Ya kalau kita berbicara BEMKM UNP maka erat kaitannya dengan aspirasi-aspirasi mahasiswa karena BEMKM UNP itu adalah perpanjangan tangan mahasiswa kepada terutamanya kalau mereka di kampus ada rektorat pihak birokrasi kampus itu. Karena itu BEMKM UNP sangat berperan di sana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Alhamdulillah 1 tahun ke belakang dari BEMKM UNP konsisten Kak dalam mengawal aspirasi-aspirasi mahasiswa baik itu dari permasalahan UKT, permasalahan baik keperempuanan, permasalahan akademik, permasalahan keorganisasian, fasilitas dan lain halnya. Alhamdulillah BEMKM UNP itu turut serta dalam mengkawal aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Karena kami BEMKM UNP memiliki visi ya Kak, memiliki visi ingin mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh mahasiswa tersebut dalam ruang kebermanfaatan dan salah satu misinya itu kami ingin menjadikan BEMKM UNP ini sebagai rumah advokasi Kak. Rumah advokasi yang dalam arti kata BEMKM UNP ini tempat mengadu lah gitu. Jangan sampai kita asing dengan BEMKM UNP ini. Padahal BEMKM UNP ini adalah perpanjangan tangan mahasiswa itu sendiri. Dan alhamdulillah dengan gagasan seperti itu kami membuat BEMKM UNP ini seperti rumah. Sekre kita rame dikunjungi orang untuk menyampaikan aspirasi. Itu bersama Rio ya. Rio beliau adalah Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa itu. Namun selain menyampaikan aspirasi kami juga melihatkan bukti konkret Kak
dalam setiap permasalahan tersebut, terutamanya kami juga ikut memberikan beasiswa. Kalau ada permasalahan aspirasi mengenai UKT, kita tidak hanya menyuarakan, tapi kita juga memberikan solusi konkret gitu. Kita BEM KMUNP menyediakan beasiswa dari kabinet kami untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mungkin seperti itu Kak, kalau mengenai kemahasiswaan. Oke, kalau Yogi gimana Yogi? Feedback dari teman-teman mahasiswa bagaimana Yogi? Oke, tentu berbicara mahasiswa tidak bukan, kalau dilihat dari tingkatan BP-nya tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu. Jadi alhamdulillah BEM KMUNP hadir selama 1 tahun kepengurusan sangat luar biasa di bawah naungan Pak Men Rio. Jadi banyak hal yang sudah diberikan manfaat ataupun diberikan kepada mahasiswa. Mulai dari awal-awal di kepengurusan ternyata langsung diberikan isu kenaikan UKT. Itu hampir merata semuanya. Jadi di situ kami laksanakan advokasi dengan pihak birokrat ataupun pihak rektorat bagaimana solusinya, apakah ini benar atau tidak. Karena misalnya emang tidak dipaksakan, akan banyak calon mahasiswa baru ataupun adik-adik yang akan tidak melanjutkan perkuliahannya karena terkendala di UKT tadi gitu. Kemudian ternyata di samping itu beberapa berikutnya ada juga disuguhkan dengan isu PLK yang awalnya sistemnya tidak seperti itu, karena diubah tentu mahasiswa yang akan melaksanakan PLK ataupun praktek lapangan kejuruan merasa kesusahan ataupun terkejut akan sistem yang baru tadi gitu. Jadi lebih kurang 2.500 mahasiswa kemarin diadvokasikan oleh Pak Men Rio dengan ada satu lagi Kementerian Kebijakan Kampus. Alhamdulillahnya kawan-kawan kita bisa melaksanakan PLK jadinya gitu, akhirnya gitu. Jadi juga tentu kita selain mengadvokasikan tadi seperti yang disampaikan sama Persoga, kita perlu langsung turun ke lapangan itu, apakah tadi yang terkait di UKT, yang terkendala di masalah pembiayaan perkuliahan. Dan alhamdulillah hadir juga kemarin dari BEM KMUNP memberikan beasiswa kepada kawan-kawan kita yang terkendala dana tadi gitu, walaupun tidak banyak. Mudah-mudahan itu memberikan kemanfaatan yang lebih. Juga tentu kita berbicara di kampus akan banyak gejolak ataupun isu-isu yang akan dibahaskan nantinya gitu. Alhamdulillahnya di bawah Kementerian Dalam Negeri kawan-kawan yang berada di tiap-tiap fakultas bisa disatukan, difokuskan satu isu ini, bagaimana kita diskusikan bagaimana langkah konkretnya ataupun solusi agar kawan-kawan kita tadi yang terkendala ataupun yang memiliki masalah bisa diselesaikan segera gitu. Mungkin secara penyampaian singkat ya. Oke, Indah juga bagian dari kebijakan ya Indah? Iya, kebijakan nasional. Kebijakan nasional. Gimana nih Indah kebijakan-kebijakan, mungkin ada kebijakan baru kah selama masa kepemimpinan atau bagaimana nih Indah? Oke Kak, mungkin kalau dari Indah ya, kalau kita menarik dari segi mahasiswa, yang pertama adalah dari kebijakan nasional itu kita poinnya juga memberikan pencerdasan. Jadi kita ketahui bahwa mahasiswa sekarang kan sudah sedikit dan sudah banyak yang apatis. Makanya hadirlah kebijakan nasional itu. Mungkin kalau Kakak selalu stay tune di IG BEM, itu salah satu infografis dan juga propaganda kebijakan nasional itu selalu hadir gitu Kak. Baik dari awal mungkin hingga sampai akhir kemarin, bahkan kita waktu sudah pernah tembus sampai 21.000 like dari orang-orang juga gitu, bahwa kita di sini Jaknas itu hadir tidak hanya menyuarakan tapi memberikan sebuah pencerdasan, informasi-informasi. Semisal juga ada hari-hari besar nasional gitu kan, kita juga memberikan informasi ada apa sih di balik hari itu sebenarnya. Semisalnya ada September Hitam, ada apa sih sebenarnya di balik September Hitam itu. Jadi agar mahasiswa yang emang dikatakan notabene tidak tahu ataupun mungkin pura-pura tidak tahu, kita mencoba memberikan pencerdasan. Ternyata di September Hitam itu ada beberapa kisah-kisah yang tragis nih tentang hak asasi manusia kah juga. Dan juga mungkin kalau dari Jaknas waktu itu kita kan sebagai ada juga Korsudikdasmen ya Kak. Jadi kita diamanahkan sebagai koordinator isu pendidikan. Jadi waktu itu kita juga sempat membumingkan sebuah tagar yang alhamdulillah tagar itu tuh mengenai Hari Guru. Jadi banyaknya respon positif dari masyarakat, banyaknya respon positif dari mahasiswa, apalagi dari mahasiswa yang sudah lulus nih sebagai calon guru nantinya. Dia kayak senang kalau kita menyuarakan hal itu sama teman-teman BMC gitu. Makanya waktu itu juga kita mencoba untuk mengupayakan bahwa mahasiswa ini terlibat aktif juga di dalam aksi. Kita waktu itu melakukan aksi Hari Guru juga dan alhamdulillah responnya banyak. Dan juga terakhir ya kemarin kita aksi tentang 100 hari ya kepemimpinan Prabowo.
Dan alhamdulillah banyak yang mungkin teman-teman di luar BEM ikut turut andil, dan juga MK waktu itu ya Kak, yang sangat booming-boomingnya ya, bahkan di pusat juga gitu. Itulah yang kita lakukan dan kita upayakan agar mahasiswa itu untuk terus aktif dalam pengawalan isu secara bersama gitu. Makanya hadirlah kebijakan nasional untuk memberikan hal itu. Seperti itu Kak. Oke. Tapi yang menariknya adalah mahasiswa apatis, karena setelah COVID ini ya tidak bisa kita pungkiri banyak juga mahasiswa yang lebih memilih kupu-kupu, kuliah pulang, atau mungkin yang tidak lebih memilih mungkin kuliah cari keluar, tapi hilanglah jiwa nasionalismenya. Nih bagaimana kemarin nih terhadap ini nih Indah? Oke, kalau mengenai isu hal tersebut Kak, Jaknas kembali lagi kita terus mengupayakan agar apapun yang kita tampilkan di IG BEM itu dilirik gitu. Dan alhamdulillahnya kalau bisa Kakak lihat semua postingan yang dibuat Jaknas itu mungkin like-nya sudah di atas 3.000-an ke atas gitu kan. Itu kan salah satu mungkin bisa jadi pertanda kalau banyak yang lihat postingan kita, banyak yang mungkin sudah membaca postingan kita. Jadi kita terus mengupayakan dari segi Jaknas, bahwa kita mengupayakan terus untuk memberikan sebuah pencerdasan Kak mengenai hal tersebut. Mungkin seperti itu salah satu upaya agar mahasiswa itu bisa mengetahui mengenai isu-isu terbaru dan juga tentang sejarah-sejarah tentang Indonesia itu sendiri. Itu Kak. Jadi lebih memanfaatkan media sosial. Iya, benar. Ya. Betul. Jadi melihat dari like berarti itu banyak yang banyak yang menyukai dan share. Oke, baik. Kita ke Rio juga nih, Rio sesuai juga ternyata dengan jurusannya ya, bimbingan konseling, jadi ternyata mahasiswa untuk konseling juga udah mulai nih ke Rio. Gimana nih Rio kemarin, dan juga sebagai advokasi juga nih Rio? Kalau bicara tentang advokasi selama 1 tahun kepengurusan Kak, ini sangat amat luar biasa gitu Kak. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tiba-tiba diamanahkan menjadi Menteri Advokasi, yang mana belum ada basic di sana segala macam, tapi Pres mengamanahkan bahwasanya men ini bagian tanggung jawab segala macam. Akhirnya jauh banget ya men, ini bagian ini ya. Itulah gambarannya gitu, cara kasarnya gitu Kak. Jadi memang dari awal belajar gimana sih audiensi, gimana cara mendengarkan yang baik segala macam. Dan di awal kepengurusan pun di sewaktu masih beradaptasi begitu Kak, langsung dihadiahi dengan kado yang sangat amat luar biasa. Itu kado permasalahan UKT yang naik gitu Kak. Ya masih beradaptasi, tiba-tiba langsung dikasih, dan alhamdulillah langsung selesai di hari itu juga Kak. Yang karena kemarin tuh di UNP sendiri kan kami juga ada fakultas baru kemarin Kak. Iya, betul, fakultas kedokteran, yang mana ini berdampak juga ke fakultas lain. Yang mana kelompok UKT golongan kami itu 1 sampai 5. Di tahun 2004 kemarin ada penambahan Kak, golongan 6 dan 7. Yang ini khusus untuk kedokteran. Tapi di awal yang 6 7 ini dipukul sama ratakan Kak. Jadi seluruh fakultas dapat. Jadi itu dari situ kawan-kawan maba-maba 2024 banyak langsung mengadu, bang tolong ini segala macam di IG segala macam gitu. Hampir kurang lebih kalau yang masalah UKT hampir 1.600 lebih gitu mahasiswa yang mengadu gitu Kak. Karena ya banyak juga yang jadi masalah itu adalah pendapatan orang tua tidak sesuai dengan UKT gitu. Dan akhirnya selang 3 hari atau 4 hari kami dengan Pres langsung naik ke atas, kami audiensi segala macam, dan akhirnya putusan berubah gitu Kak. Golongan 67 hanya untuk kedokteran, sedangkan yang dari fakultas yang lain yang dapat 67 udah diubah ke bawah gitu Kak. Selanjutnya ada permasalahan di kemarin tuh hampir nggak jadi pulang kampung gitu Kak. Ada masalah yang dijelaskan Pak Pres juga, PLK gitu Kak. Jadi di tahun kemarin itu angkatan 2021 sekitar, dikoreksi dikit Pak Pres, 3.600 orang gitu Kak yang akan menghadapi PLK. Itu bermasalah dengan sistem gitu Kak. Jadi di UNP sendiri ada sistem terbaru namanya tuh Simpel UNP gitu Kak. Ya, tapi sosialisasi dari Simpel ini masih kurang Kak. Jadi kawan-kawan mahasiswa tuh masih banyak kebingungan. Oh, untung aku udah tamat ya saat itu. Aku 20 nih. Kalau nggak ribet tau Kak. Iya. Itu bisa dikatakan dinamika yang luar biasa gitu. Bahkan ada kami sama Pres setelah audiensi segala macam, kami makan segala macam, tiba-tiba ketika sudah makan tiba-tiba didatangi mahasiswa gitu Kak, dihadang, mereka ngadu ini segala macam. Bahkan yang paling menariknya di sana tuh Kak adalah bukan cuma mahasiswa yang ngadu gitu Kak, tapi juga orang tua gitu Kak. Bahkan guru-guru di sekolah tuh ada juga yang menghubungi gitu Kak, minta tolong, ini sekolah ini mau nerima anggota mahasiswa PL tapi kok belum ini segala macam. Nah setelah dari situ kami berangkat lagi Kak, sesuai dengan dikatakan Pres. Kalau kami di bagian advokasi, kami ada dibentuk Pres tuh ada namanya Dinamika Kampus Kak. 4 kementerian yang digabungkan menjadi satu, yang mana mengurusi internal mahasiswa di kampus Kak. Terdiri advokasi, ada Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kemencap. Kan di UNP sendiri ada beberapa kampus cabang juga Kak. Dan juga satu lagi ada Kementerian Kebijakan Kampus Kak. Jadi memang kami berempat sinergi gitu Kak. Contoh kasus kemarin
Kementerian Jakpus bakal mengkaji gitu Kak terkait dengan apa saja keputusan-keputusan segala macam. Nanti sama-sama kami rampungkan tuntutan segala macam. Akhirnya kami naikkan gitu Kak. Dan alhamdulillah lumayan banyak kasus yang bisa kami bantulah kemarin gitu. Bahkan salah satu prestasi juga tuh kayak ada rasa kebanggaan gitu Kak. Kemarin ada juga kawan-kawan mahasiswa yang terkendala di bagian UKT gitu Kak. Di tahun 2000 mungkin seangkatan Kakak Kak 2020 Kakak tuh bermasalah. Di 2020 kan ada Covid Kak. Itu ada sistem penurunan UKT atau pencicilan UKT Kak. Nah Kakak salah satu mahasiswa tuh melakukan penurunan UKT Kak, tapi tidak di CC. Tapi yang di CC adalah pencicilan UKT. Jadi di semester 2 UKT beliau 3,5, beliau bayar 2 kali gitu Kak. Di semester 3 tagihannya hanya cuma setengah dari UKT yang aslinya Kak, sampai semester 10. Pas di semester 10 pas Kakak tuh mau ngejar wisuda, ternyata ada tunggakan 13 juta Kak. Wow. Nah itu di situ tuh tiba-tiba didatangi Kakak tuh cerita nangis segala macam kayak ayolah kita bantu, kita coba bantu. Dan alhamdulillah kemarin sudah audiensi dengan Pak WR2 segala macam, dan akhirnya dihapus gitu Kak. Jadi yang dibayar memang UKT semester 10. Mungkin gitu aja. Oke, berarti tempat mahasiswa mengadu berarti ini Rio ternyata ya. Bisa dikatakan gitu Kak. Sekaligus linear dengan jurusan Kak. BK ya. Jadi yang ditampur Rio tidak hanya beban sendiri tapi beban mahasiswa se-UNP. Menarik juga nih. Tapi selama 1 tahun kebelakangan juga nih Rio, apa nih yang paling sering aspirasi dari teman-teman mahasiswa selain UKT Rio? Kalau selain UKT Kak ada permasalahan yang tadi PLK tadi Kak. Itu yang dari tahun ini tahun 2004 bermasalah Kak. Tahun di awal 2025 juga bermasalah. Soalnya kawan-kawan ada yang mau PLK segala macam, dan biasanya masalah PLK kontinu Kak. Di awal sama di akhir, pas satu penginputan nilai itu pasti bermasalah gitu Kak. Jadi kalau sekarang memang permasalahan dari PLK, dan juga ada beberapa dari kampus cabang begitu Kakak. Karena bisa dikatakan fasilitas kita kan masih diupayakan untuk merata semua begitu Kak. Jadi kemarin juga ada dapat kaduan dari kawan-kawan kampus cabang bahwasanya mereka mau praktek nih Kak, tapi kekurangan alat segala macam. Itu yang sampai sekarang mungkin bakal jadi PR untuk menteri selanjutnya untuk melanjutkan itu gitu Kak. Dan kayaknya menteri berikutnya juga harus dari bimbingan konseling. Oke, tapi dari semua teman-teman dari kementerian-kementerian yang hadir juga, tadi kita tanya juga nih apa tantangan tersendiri. Tapi kita belum nanya nih ke presiden mahasiswa kita sendiri karena dia kepalanya ya. Kalau Yoga nih, apa nih pressure tersendiri selama 1 tahun ke depan nih belakangan ini Yoga? Apa ya? Pressure Kak, tantangan ya Kak. Yang menjadi tantangan mungkin janji yang kami lemparkan ya, karena janji yang kami lemparkan itu tentu harus kami tunaikan. Itu sih yang menjadi tantangan, dan yang memacu diri ini untuk semaksimal mungkin mengupayakan ya agar janji-janji tersebut, janji-janji kampanye tersebut tertunaikan gitu. Ya 1 tahun ke belakang, karena kalau kita hitung jumlah mahasiswa UNP itu ada 50.000 ya Kak. 50.000 mahasiswa, itu banyak dinamikanya, banyak masalahnya ya. Kalau andaikan ada permasalahan tentu KBM UNP juga mengadu dari mahasiswa tersebut. Ya itu juga menjadi tantangan juga bagi kita. Dan di BMK dan di Universitas Negeri Padang tuh organisasi mahasiswa, kalau dekan UKM itu ada 20 satuan, kalau dekan organisasi daerah itu kalau dekan yang terdata atau ada 15-an. Itu juga ada dinamikanya juga, itu memang ke BEM UNP juga lepasnya semua. Intinya kalau untuk menjadi tantangan dan pressure ya, amanah ini tentunya memiliki tantangan ya Kak. 1 tahun keberjalanan BMKM UNP itu tidaklah mudah gitu kan. Terlebih BMKM UNP satu-satunya BEM yang ada di Indonesia yang diberi amanah oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia, yang memiliki 2 amanah itu. Semua BEM hanya memiliki 1 kan, kita BEM UNP itu memiliki 2 amanah. 1 amanah sebagai koordinator isu pendidikan dasar dan menengah BEM seluruh Indonesia, lalu yang kedua sebagai koordinator forum perempuan BEM seluruh Indonesia. 2 amanah. Lalu kalau dekan di BEM Sumatera Barat, kita BEM UNP itu diamanahi sebagai koordinator isu politik hukum dan HAM. Nah ini amanah kita yang di eksternal kampus ya Kak. Itu juga jadi beban. Namun kalau dekan kita udah jadi aktivis ya, malahan beban inilah yang membuat kita terbentuk gitu ya. Dan alhamdulillah kalau dekan dibilang juga basicnya terlebih dulu jadi sekjen ya, sekretaris jenderal, tentu banyaknya ke bidang administrasian. Dan ketika menjadi presiden mahasiswa, alhamdulillah ibarat kata Minangnya malangkah sambil baraja gitu. Alhamdulillah bisa membawa BMKM UNP sampai detik hari ini gitu.
Tapi alhamdulillah, bagaimana dengan janji-janji kampanye kemarin? Berapa persen nih? Alhamdulillah 100% tertunaikan. Masya Allah, luar biasa. Dari janji untuk mensinkronisasikan ormawa, dari janji untuk memberikan beasiswa, dari janji untuk ruang aspirasi dan lain halnya, program kerja, alhamdulillah 100% tertunaikan semua. Betul. Cuman mungkin ada dalam bidang teknisnya yang kurang gitu kan. Ya, alhamdulillah kekurangan tersebut juga dilengkapi oleh ormawa-ormawa lain yang ikut bersatu. Karena sebagaimana yang juga katakan tadi, Arus Rasi itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu adalah cita-cita besar kami gitu. Kami ingin membuat gerakan yang bersama seirama untuk mengentaskan seluruh permasalahan yang ada di BMKM UNP maupun di Sumatera Barat dan Indonesia Kak gitu. Betul, luar biasa. Dan semua juga terasa sudah di penghujung juga ya dialog kita pada sore hari ini. Mungkin terakhir boleh closing statement dari teman-teman nih, harapannya mungkin boleh terhadap generasi muda dan juga terhadap teman-teman UNP mungkin yang akan melanjutkan dari generasi kalian. Mungkin dari Presma kita dulu. Oke, untuk pesan ya Kak, pesan mungkin ini, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Nah, pada hari ini kepemimpinan saya beserta jajaran BMKM UNP Kabinet Arus Rasi sudah habis masanya. Ya, ucapan terima kasih ya untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena amanah ini tidak hanya diberikan oleh mahasiswa UNP itu sendiri, tapi ini juga diberikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih juga atas kepercayaannya dari mahasiswa UNP yang sudah memberikan amanah ini kepada kami Yoga Yogi beserta jajaran BMKM UNP. 1 tahun keberjalanan BMKM UNP ini sudah kami upayakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin masih ada kekurangan, masih belum mencapai kesempurnaan. Alhamdulillah itu juga kami upayakan bersama seirama untuk mencapai kesempurnaan. Tapi memang yang namanya manusia tidak akan mencapai kesempurnaan itu sendiri, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami memohon maaf atas 1 tahun keberjalanan dari BMKM UNP ini masih belum dapat dirasakan dengan sesempurna mungkin oleh setiap masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan juga oleh setiap mahasiswa yang ada di UNP. Pesan kami juga hanya satu gitu, jangan alergi dengan gerakan mahasiswa, karena beberapa hari kemarin kita melihat bahwasanya gerakan mahasiswa sudah banyak dinodai oleh propaganda pemerintah yang bilang bahwasanya mahasiswa itu adalah mahasewa. Itu tidak sama sekali gitu. Kami jujur bergerak atas dasar gerakan moral, gerakan independensi yang menyuarakan kepentingan bersama, tidak menyuarakan kepentingan kelompok saja itu. Jadi saya sangat berharap kepada masyarakat Sumatera Barat dan juga mahasiswa UNP ikut menyongkong gerakan dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu Kak. Oke, baik, luar biasa. Kembarannya nih Yogi. Masya Allah. Ya mungkin karena sudah padat rasanya yang sampaikan sama Persyoga, Kak, sedikit tambahan dari saya. Ya tentu permohonan maaf juga terima kasih. Pertama tentu kami mohon maaf, mungkin selama 1 tahun kepengurusan itu bukan waktu yang cukup singkat. Ada beberapa hal ataupun beberapa yang kami janjikan tidak sesuai, ataupun walaupun secara terrealisasikannya sudah terrealisasikan, namun secara maksimalnya kan secara kesempurnaan itu bukan milik kita gitu. Juga terima kasih kepada kawan-kawan baik masyarakat ataupun mahasiswa UNP yang telah mempercayakan kami 1 tahun kepengurusan sebelumnya dengan segala kebimbangan kami ataupun segala melangkah sambil beraja kalau kata Persyoga tadi. Kami juga belajar sambil kami ingin memberikan kebermanfaatan, karena di awal kami memang menyampaikan beberapa visi misi ataupun beberapa janji yang akan kami tunaikan selama 1 tahun kepengurusan, dan alhamdulillahnya ya terrealisasikan. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Juga pesan untuk kawan-kawan yang lain, kita sebagai pemimpin memang dihadapkan 2 pilihan. Kita berada di jurang surga dan jurang neraka. Ketika kita memang bisa memanfaatkan kepemimpinan kita suatu hal yang baik ataupun aturan-aturan yang baik, maka kita akan dibawa insyaallah ke surga. Dan ketika kita tidak mampu membawa ataupun membawa perubahan, malah kita membawa kemudaratan kepada orang banyak, ya kita tentu akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Jadi sekaligus penutup, khairun anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini pesan untuk pemimpin berikutnya. Diluruskan niatnya kita diberikan di sini atas gerakan moral, tidak dibayar ataupun tidak diberikan imbalan yang setimpal. Kita ingin menggerakkan ini tetap berlanjut, kebermanfaatan ini tetap berlanjut. Silakan diluruskan niatnya, insyaallah kita mendapatkan salah satu orang yang diberikan oleh Allah naungan di akhirat nanti. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Indah, singkatnya.
Oke, mungkin kalau Indah sedikit punya moto, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, bergerak atau hilang kesempatan, karena perempuan itu merupakan bukan pelengkap dari sebuah pergerakan, tapi kita merupakan sebuah fundamental dari pergerakan, maka pastikan kamu satu di antaranya. Mungkin itu saja Kak, bisa Indah sampaikan. Terima kasih. Bagaimana dengan Rio? Rio, apa yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit saja Kak, karena dari awal sudah sampai pres, wapres, bahkan men Jaknas. Mungkin kalau dari saya untuk kawan-kawan mahasiswa, ketika kawan-kawan masih hidup silakan bergerak, dan ketika kawan-kawan bergerak silakan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Mungkin itu saja gitu. Singkat banget ya Rio ya. Ya Rio ya. Luar biasa teman-teman dari BMKM UNP. Terima kasih banyak atas 1 tahunnya ya, dan luar biasa juga menginspirasi selama 1 tahun belakangan, tidak hanya mungkin bagi teman-teman mahasiswa UNP tapi juga bagi masyarakat Sumatera Barat, karena sudah banyak yang teman-teman laksanakan, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga mengawal isu politik, tapi juga memberikan aspirasi dari mahasiswa dan juga dari masyarakat. Dan terakhir mungkin boleh hidup mahasiswa nih dipimpin oleh Presma yang terakhir lah ya mungkin. Salam cinta atas sama perjuangannya mahasiswa dengan esensial kebermanfaatannya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa. Dan pemirsa, inilah Sumber Rancabana pada hari ini bersama dengan BMKM UNP. Akhir kata, saya Kalisi Cesa, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.